terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai evaluasi kolaboratif learning. Tidak mudah untuk mengevaluasi pembelajaran kolaboratif. Evaluasi dapat dilakukan terhadap banyak aspek, tidak hanya pada hasil belajar kognitif. Sebagai contoh, evaluasi dapat dilakukan terhadap kemampuan siswa berdiskusi karena memiliki keterbatasan pengamatan. Guru dapat memilih penilaian teman sebaya. Setiap siswa harus menilai teman sekelompoknya terhadap beberapa aspek. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa berdiskusi. Kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai urgensi pembelajaran kolaboratif. Sebagian pendidik telah menyadari bahwa pembelajaran yang memandang peserta didik menjadi cerdas, kritis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah merupakan hal yang penting karena proses belajar yang diperoleh peserta didik selama ini lebih banyak pada belajar tentang learning about things daripada belajar bagaimana learning how to be. Contoh dalam pembelajarannya, peserta didik belajar tentang toleransi, bagaimana toleransi beragama. Maka kepada mereka diajarkan apa pengertian dan ciri-cirinya serta cara untuk mencapai hidup bertoleransi. Tetapi mereka tidak belajar bagaimana mengubah perilaku sehingga mencapai taraf yang bertoleransi. Dalam kehidupan nyata, peserta didik tahu bahwa tindakan kekerasan yang merupakan salah satu perilaku yang tidak bertoleransi, tetapi banyak di antara mereka yang memaksakan kehendak pada orang lain. Bahkan sering terjadi konflik antara tampaknya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka merupakan hasil transmisi informasi semata, belum merupakan suatu yang dicari, digali, dan ditemukan sendiri sehingga betul-betul menjadi miliknya dan menjadi bagian dari kehidupannya. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada hasil belajar kognitif tingkat rendah tentu akan memberikan dampak yang kurang positif pada peserta didik karena peserta didik cenderung individualis, kurang bertoleransi, dan jauh dari nilai-nilai kebersamaan. Mereka belajar semata-mata hanya mencari nilai yang bagus dan mementingkan diri sendiri. Hal yang seperti ini akan terbawa hingga dewasa sehingga akan mengalami kesulitan dalam bergaul dan bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Hasil belajar hendaknya lebih berorientasi pada aspek kognitif tingkat tinggi, yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi, aspek afektif dan psikomotor.
Hal tersebut akan terkait dengan perilaku peserta didik setelah mereka berada di tengah-tengah masyarakat, di mana mereka akan dihadapkan pada masalah-masalah yang nyata yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam. Adapun ada beberapa keunggulan pembelajaran kolaborasi, pemahaman lebih mendalam. Kolaborasi antara lain berkenan dengan yang pertama, prestasi belajar lebih tinggi, yang kedua, pemahaman lebih mendalam, yang ketiga, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, yang keempat, meningkatkan sikap positif, berikutnya meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, merasa saling memiliki, dan mempelajari kolaboratif ditunjukkan oleh mengembangkan keterampilan masa depan. Salah satu hal penelitian pembelajaran kolaboratif ditunjuk bahwa penerapan kolaboratif learning pada kelompok yang beragam memberikan hasil yang positif. Penelitian adapun menyimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif melalui diskusi, klarifikasi, gagasan, dan evaluasi dari orang lain dapat menguatkan pemikiran kritis dan efektif dalam mendapatkan pengetahuan faktual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang saya bawakan.